melakukan kegiatan observasi mewawancarai salah satu tokoh masyarakat Nias. untuk mewawancarai tentang bahasa daerah. Apakah boleh nanya-nanya Ibu sedikit juga? Boleh. Terima kasih ya Bu. Oke. Pertanyaan pertama, biasanya kalau dalam sehari-hari Ibu masih sering menggunakan bahasa Nias, Pak? Pertanyaan kedua, pada saat kapan aja Ibu menggunakan bahasa Nias? Cuma sih kalau sama suami ya tetap bahasa Nias. Tapi kalau sama anak-anak ya bahasa Indonesia. Gitu. Iya campur. Karena kan kadang anak-anak nggak tahu. Kita masuk ke yang ketiga, Bu. Apakah Ibu menggunakan bahasa Nias ini dengan keluarga Ibu di rumah juga? Berarti Ibu juga kalau misalnya ada acara-acara adat, Ibu juga menggunakan Iya bahasa Nias. Selanjutnya, Yang keempat, menurut Ibu biasanya dalam kegiatan apa Ibu menggunakan bahasa Nias? Kayak secara ada. Ya, kalau di pesta ya sudah pasti. Jadi kalau di gereja ya itu campur juga sih. Pas banget. Iya campur. Kadang kan kalau dulu di gereja lah ya, kalau di persekutuan memang kadang campur itu, nggak mesti harus bahasanya semua. Nah, kadang kita pakai bahasa Indonesia juga. Menurut Ibu pada penggunaan bahasa Nias dalam kegiatan adat atau upacara masyarakat itu gimana ya? Maksudnya Penggunaan bahasa Nias dalam kegiatan adat. misalnya kalau kalau di pesta, kalau Acara adat. iya, kalau acara adat, kalau Nias sama Nias, udah pasti bahasa Nias. Itu dipakai ya, Diwajibkan. diwajibkan. beda kalau misalnya Beda kalau beda suku, tapi tetap juga kita pakai bahasa Nias. Karena itulah sudah adatnya kita. Selanjutnya, menurut Ibu bahasa Nias yang digunakan dulu dengan sekarang itu perbedaannya apa ya? Atau sama? Ya sama sih. Sama aja dari dulu ya? Gak ada Tapi perbedaan. beda-beda apanya. Kalau Logatnya. Nias, logatnya beda. Kayak ini kan si Elvira kan beda. Ibu Nias apa kan ya? Kami Nias Indo. Nias Indo. Oh, ini sama dengan ini. Oh iya. Nah, Nias Barat, Nias Selatan beda. Iya, sama Nias Utara beda-beda logat. Cuman logat aja yang Iya. berbeda. Tapi kadang nggak ngerti juga sih. Iya, Apalagi iya. Nias Selatan. Itu banyak itu bahasanya yang kurang ngerti. Memang sama-sama Nias. Kalau Ibu kan kita Nias. Gitu. Misalnya mau memperkenalkan diri gitu, menggunakan bahasanya boleh. Dibilang ya oh kan? Itu aku Ya selamat datang. kalau misalnya mau bilang kayak nama saya gitu, Najwa gitu misalnya. Oh ya oh tuh. Itu kayak mana Bu? Ya gimana? Jadi ngerti nanti. Ya gini kan. Ya Perkenalan Kak. Iya kayak perkenalan aku. oh gini. Oh ya oh ibu. Ya oh sotoi. Eceknya lah sebute kami itu kan. Masih itu mina soni sopuku. Begitulah. Ini suka gitu. Kan kayak ibaratnya kalian tadi kan, jadi bilang lah ya adalah somenao ni sufuma mengenai sekolah bakampus begitu kan, jadi tentang semandai bahasanya ikeda ini kan nah Oh iya. Itu aja sih Nias. cuma seperti itu ya. Belajar. Pertanyaan selanjutnya Bu, apa menurut
yang menyebabkan berubahnya penggunaan bahasa Nias sekarang? Menggunakan perubahan. Ya, menyebabkan perubahan pengguna bahasa Nias. Yang Kan di bahasa daerah kita itu kan ada yang berbeda. Jadi pasti ada perubahan dari setiap bahasa daerah. Tapi kayak gitu-gitu aja sih bahasanya. Oh, dari sisi itu kalau apa ya itulah tadinya lah, karena terbagi-bagi nias itu kan, cuman ya bahasanya kadang kita juga nggak ngerti bahasanya gitu lah. Walaupun kan kayak kami bahasanya sama, tapi mereka beda. Kan sama kayak inilah si Elvira kan, ada yang sama kata, tapi beda dengan mereka artinya begitu. Kalau kami artinya di eceknya bahasa bagusnya, mereka tidak. Makanya selalu kita kalau begitu urusan pakai bahasa Indonesia gitu lah. Karena kan bahasa kami nanti kan eceknya bahasa sehari-hari kami yang kami pakai. Sementara mereka sudah lain. Begitu. Kan ada yang perbedaan kan. Kalau dari yang kita tahu, apakah saat ini ada percampuran bahasa Indonesia dan bahasa Nias dan bahasa Indonesia? Menurut Ibu apa manfaat dari bahasa Nias di kehidupan sehari-hari? Manfaatnya, kalau manfaatnya sih ya lebih bagus sih, makanya kita pakai untuk sehari-hari supaya anak-anak kita kan tahu bahasa Nias ya kan. Cuman kadang mereka tidak bisa mulut itu mengucap, Ngerti gitu Bu? ngerti ya, ucapnya susah gitu. Kecuali kalau dari kecil di Nias tinggalnya, karena kan sudah dominan bahasa Nias kan, tidak ada campur-campur. Jadi di sini kan apalagi sama teman-teman, bukan bahasa Nias dipakai, tetap bahasa Indonesia. Itulah makanya kami di rumah campur. Walaupun sama suami juga kadang campur juga, pakai bahasa Nias, pakai bahasa Indonesia. Ya Bu. Juga bisa misalnya kan bertemu sama suku. Jadi Kalau bertemu sesama suku, kadang juga campur. Ya kadang-kadang kita di perantauan ini kan, walaupun dia mengerti bahasa Nias, tapi tahu lah kalau sudah sampai di perantauan, kan beda kan. Itu adalah ada seperti itu. Menurut Ibu bagaimana peran Ibu sebagai masyarakat dalam melestarikan bahasa Nias? Biar bahasa Niasnya itu nggak punah. Bisa kita Jadi ya tetaplah sih, tetap kita. Kayak tadi yang campuran tadi. Iya, tetap kita pakai itu. Walaupun ada campuran bahasa, Iya. bahasa itu tetap Kayak gini lah, kita jumpa sama sesama Nias, tetap kita ucap ya, oh Bu, bahasa Nias itu. Tetap itu, maaf. Apa saran Ibu agar bahasa Nias ini tetap terjaga dan digunakan? Syaratnya, saran. ya maunya lah, sarannya aja, maunya bahasa Nias ini jangan dilupakan lah, karena kan itulah bahasa kita, di mana kita apa, ya kan namanya lah, peran kita Nias ya tetaplah harus maunya. Karena ada juga itu orang Batak kadang nggak tahu dia bahasa Bataknya kan begitu kan, ya maunya tetap harus lah tahu gitu. Tapi bagaimana si anak sekarang nggak apa kan? Ya maunya lah sarannya ya jangan dilupakan lah. Terima kasih ya Bu.